Kalau enggak bisa, itu tujuan target kita hari ini itu seperti itu. Jadi anak kita bisa meminta tanpa ditanya. Bukan ditanya, "Kamu mau apa? Apakah kamu mau minum?" Atau "Mau minum." Nah, itu namanya satu arah. Tapi yang target kita, anak kita tiba-tiba datang ke kita, minta minum, minta makan, minta meronce, minta es krim. Nah, itulah dari sana sudah terjadi komunikasi dua arah. Itu baru di sisi meminta untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri. Apa kebutuhannya ya? Sesuatu yang disukai dia, sesuatu yang diperlukan dia seperti minum, makan. Itu kan pasti diperlukan oleh anak ini. Di luar itu adalah sesuatu yang disukai. Benda-benda ataupun aktivitas. Mungkin anak kita suka bersepeda. Nah, dia bisa ngomong bersepeda. Karena dia cuma bisa ngomong satu kata atau ngomong sepeda. Nah, kalau dia ngomong sepeda, kita sudah tahu mungkin bahwa itu artinya bersepeda. Tinggal kita koreksi. Koreksinya bukan dengan dengan melakukan kata tidak, kamu salah, enggak. Dia ngomong sepeda. Oh, bersepeda. Itu sesuatu respon. Koreksi itunya seperti itu, bukan kita mengatakan oh responmu salah, enggak. Dia sudah benar. Ngomong sepeda benar, tapi kita betulkan kembali tanpa kita mengatakan dia itu salah. Oke, jadi ini sudah kita tahu ya, benda atau aktivitas yang jadi contoh saya di sini belum tentu harus dilakukan ibu di rumah. Karena tiap anak nggak sama. Saya hanya contoh di sini. Kalau anaknya nggak suka es krim, ya jangan sampai es krim. Mungkin anaknya sukanya tahu. Tahu goreng atau tahu isi. Wow, sangat suka sekali. Kalau ada itu, wah, bisa satu selesai. Nah, itu yang ibu dan bapak harus punya listnya. Benda atau aktivitas yang diberikan dan disukai anak. Dan juga harus juga itu sudah dimengerti oleh anak kata-kata itu. Jadi kata-kata benda atau aktivitas itu begitu kita bicara anak sudah tahu apa itu karena dia sudah bisa satu arah. Nah, pastinya kalau satu arah dulu saya juga bicara apa yang kita mau kita berikan ke anak, aktivitas apa, benda apa, pasti mulai dari sesuatu yang disukai. Kalau anak itu sudah bisa aktif komunikasi satu arah, pastinya yang berhubungan dengan sesuatu yang disukai. Ngapain kita mengajarkan sesuatu yang anak kita melihat aja lo belum pernah, atau anak kita melakukannya aja lo belum pernah. Nah, ngapain ya? Mestinya ya sesuatu yang sering dilakukan anak sehingga itu memenuhi kebutuhan komunikasi terhadap benda tersebut. Ya, itu dulu yang harus ibu dan bapak mengerti mengenai aktivitas benda atau aktivitas yang disukai anak dan dimengerti oleh anak. Nah, benda aktivitas pertama yang di rumah. Setelah itu mungkin benda atau aktivitas di luar rumah. Ya, di mana di luar rumah itu ya seperti dia minta apa ya? Yang nggak ada di rumah mungkin makanan. Makanan gula-gula apa ya, yang gula-gula itu ya, kita kan nggak bisa buat di rumah, kita harus beli. Nah, kalau nanti kita mau melakukan hal itu, yang benda atau aktivitas di luar rumah itu dalam jangkauan artinya gini, oh benda itu kita bisa dapatkan di saat kita memberikan provokasi itu ke anak. Maksudnya gitu. Anak itu suka mie, pangsit mie.
Yang terkenal di Jakarta itu GM ya. Nah, habis itu kita ngomong, oke, saya mau memprovokasi anak saya supaya bisa minta pangsit mie GM yang nggak ada di rumah. Nah, tetapi kalau di tempat ibu itu adanya di luar kota, di mana tidak dalam jangkauan, ya jangan dilakukan. Ya percuma dong. Anak minta, akhirnya kita juga ngomong, oh nggak ada. Padahal kita memprovokasi tadi dengan mie GM, bakmi GM. Itu yang sayang. Dalam jangkauan itu adalah bahwa yang benda atau aktivitas itu bisa kita berikan, bisa kita cari dalam jangkauan kita. Nah, kalau adanya di luar kota, ya jangan dulu. Karena itu yang hubungannya nanti jauh. Kita butuh, anak-anak ini butuh tahu konsep waktu. Ya, kalau dia sudah punya konsep waktu, kita bisa ngomong, oh nanti akan datang minggu depan, hari Senin depan. Nah, kalau dia tidak tahu mengenai konsep waktu, terus kita melakukan aktivitas yang akan datang 2 atau 3 hari lagi, wah, ini bisa jadi membuahkan masalah baru. Jadi dia anak ini bingung kenapa saya tidak mendapatkan hal itu, kapan saya mendapatkannya, kita juga tidak bisa menjelaskan terhadap anak. Akhirnya Anda akan menuai badai yang baru. Nah, jadi semua benda atau aktivitas itu memang harus kita tes dulu. Bila perlu Anda harus telepon, mamanya mau beli bakmi GM itu. Hari ini buka enggak? Ada enggak bakminya? Jangan sampai kita ke sana, oke, restorannya buka, tetapi enggak ada barangnya. Nah, itu juga. Jadi kita itu memang harus mempersiapkan semuanya sampai aktivitas itu bisa terlaksana dengan bagus. Nah, kalau aktivitas itu bisa terlaksana dengan bagus, next aktivitas yang lain, anak-anak ini sudah percaya, kalau saya bicara itu lebih cepat saya mendapatkan hal yang saya inginkan. Dan pasti ada. Jadi pastikan pengalaman pertama anak ini meminta, itu barangnya ada. Nah, kenapa? Karena untuk yang pertama, kita yang mengarahkan barang-barang yang disukai oleh anak-anak ini. Misalnya, saya akan memprovokasi bakmi GM. Aduh enak nih bakmi mie GM, mama pengen mie GM ini. Dia kalau anak itu suka, Anda ngomong seperti itu aja loh. Anaknya mungkin lagi main-main apa, langsung anak Anda akan mendekati ibunya. Karena mendengar sesuatu hal yang disukai oleh dia. Nah, dari sana. Nah, biasanya dia kan diem aja, nggak bisa ngomong. Mau diapain? Aku hanya tahu, oh itu sesuatu yang aku sukai. Tetapi yang saya pengen ibu bapak tahu, ibu bisa melihat bahwa oh ini anak saya sedang atau menginginkan atau tertarik dengan apa yang tadi saya ucapkan. Nah, terus habis itu ibu harus keep going untuk melakukan provokasi terhadap anak sehingga kita tahu pasti anak mau dengan hal-hal yang yang tadi dibicarakan kita itu. Nah, oke. Terus juga waktunya. Ibu mau melakukan itu ke anak, sudah ada barangnya, tetapi pada waktu mau pergi keluar, ibu nggak bisa. Oh, saya lagi repot. Ya, jangan. Nah, kita sudah tahu, ini saya persiapkan untuk anak saya, bakminya buka, restorannya buka, mie-nya ada. Nah, kita langsung sambil kita setelah anak minta sesuatu, kita bisa langsung ke sana. Itulah. Pengalaman pertama harus sukses dengan bagus.
anak ngerti, oh saya dengan ngomong gitu loh, saya cepat mendapatkan itu. Nggak usah drama-drama nangis-nangisan, saya nangis dulu, nggak tahu mama saya nggak tahu apa yang saya inginkan, karena saya juga nggak bisa ngomong, nggak tahu caranya untuk memberitahu orang tua saya. Ya, Bu ya. Ini saya harapkan dimengerti oleh orang tua. Preparasinya. Nah, selain tadi preparasi yang nomor 1 ini ya. Karena nanti saya tidak, kita kembali lagi ke sini. Problemnya itu di sini atau enggak di sini. Ya Bu, saya bisa Bu melakukan ini, tetapi ya waktu saya ngomong, saya nggak bisa keluar Ibu. Nah ya jangan lakukan pada saat itu. Jadi pada waktu Anda mau melakukan itu ke anak, pastikan untuk yang aktivitas di luar rumah atau benda-benda yang harus kita keluar, ya pastikan bendanya ada, pastikan kita punya waktu untuk keluar saat itu. Kalau enggak, jangan lakukan. Nah, itu nanti membuat istilahnya gini, apa ya? Anak itu akhirnya mungkin nggak percaya sama kita, percuma. Nanti walaupun saya disuruh ngomong, jadi motivasi untuk bicara itu sudah berkurang karena mereka tidak melihat kenyataan bahwa dengan saya bicara minta, saya akan mendapatkan lebih cepat apa yang saya inginkan. Itu encourage-nya untuk membuat anak kita itu nanti komunikasi dua arahnya banyak. Tapi nanti Bu, kalau anak kita sudah ngomong banyak, nah Ibu kan Bapak waktu, saya kan bisa bingung Bu, kalau anak saya minta terus Bu. Padahal saya waktu itu mungkin tidak bisa mengantar anak saya keluar. Nah, kalau dari nanti waktu itu lain lagi. Ini kan sekarang kita dalam posisi ngegas ini ya. Kita ngegas anak kita supaya mau minta ini, minta itu, minta. Kalau nanti dia sudah bisa, terus minta terus, nah kita terus kan nggak kerja kalau anak kita minta terus ini. Nah, ibu akan berpikir stop. Anak kita pengen anak kita stop, nggak minta-minta lagi. Nah, padahal waktu itu kan kepinginnya anak kita ngomong dari dia bisa ngomong apapun yang dia inginkan. Oke. Nanti kalau sudah anak kita sudah pinter minta, tapi kita kualan, nanti kita bicara lagi. Itu namanya negosiasi. Ya. Tapi ini saatnya kita ngegas. Nah, jangan ngerem dulu. Ya udah. Berikan motivasi itu supaya anak terus ngomong. Ya. Pasti yang diomongkannya itu anak-anak umur segini ya pasti yang disukai. Nggak mungkin dia yang akan dia omongkan itu dari sisi komentar. Oh, mamaku cantik sekali ya hari ini. Nggak mungkin. Dia mungkin nggak peduli. Lebih peduli yang apa imbasnya ke dirinya. Yaitu apa? Kalau saya minta sesuatu, aku akan mendapatkan barang yang aku sukai. Oke, kira-kira mengerti ya, ya. Jalurnya itu ngerti. Nah, ini waktunya kita ngegas. Nah, nanti waktu kita ngerem, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang waktunya kita ngegas. Pengertian komunikasi satu arah. Oh, itu saya refresh lagi. Anak merespon komunikasi dari orang lain seperti menjawab salam, menjawab panggilan atau sapaan, menjawab pertanyaan, menjalankan instruksi dan lain secara verbal ataupun nonverbal. Oke. Itu komunikasi satu arah. Itu saya refresh dari ini, kemampuan yang diperlukan. Jadi komunikasi satu arah adalah kemampuan yang absolut harus dipunyai anak. Karena apa? Dengan anak mempunyai komunikasi satu arah, pasti anak kita mempunyai kosakata. Kosakata yang kita perlukan. Nah, karena tanpa kosakata kita tidak akan bisa mengajar anak kita apa-apa. Mau diajarin apa? Sekarang kosakatanya aja nggak ada.